Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Episode dimulai dengan Tejas yang tidak bisa tidur karena terus memikirkan ancaman Sachin tentang lemon keramat yang konon akan menghukum pelaku pencurian perhiasan. Ketakutan itu membuat Tejas semakin panik hingga membangunkan Rosni di tengah malam. Tetapi istrinya tidak menghiraukannya. Karena semakin gelisah, Tejas menemui Renuka dan menceritakan ketakutannya. Renuka yang juga panik segera meminta bantuan Sakuntara. Atas saran sahabatnya itu, mereka memutuskan pergi menemui seorang dukun demi mencari cara menghilangkan pengaruh lemon keramat yang didapatkan Sachin dari orang pintar. Keesokan paginya, Renuka dan Tejas diam-diam pergi bersama Sakuntala. Ketika Rosni bertanya, Renuka berbohong dengan mengatakan bahwa Sakuntala sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Alasan itu berhasil menenangkan Rosni, tetapi justru membuat Sachin semakin curiga. Di hadapan sang dukun, Renuka dan Tejas menceritakan masalah yang mereka hadapi. Melihat kepanikan mereka, sang dukun menduga keduanya memang telah melakukan kesalahan besar. Ia kemudian melakukan ritual dan memberikan sebuah benda yang dipercaya bisa menangkal pengaruh buruk dari lemon keramat Sachin. Setibanya di rumah, Renuka dan Tejas diam-diam meletakkan benda pemberian dukun di dekat tempat ibadah keluarga, serta mengganti lemon yang sebelumnya diletakkan Sachin. Tak lama kemudian, Sachin menyadari lemon itu telah berubah. Ketika ditanya, Renuka kembali berbohong dengan mengatakan bahwa lemon tersebut berasal dari kuil yang baru saja ia kunjungi. Sachin semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan Renuka dan Tejas. Kemudian Sayali dan Sachin membuat rencana untuk menakuti Tejas. Di tengah malam, Tejas terbangun dalam keadaan panik. Setelah melihat beberapa lemon berserakan di lantai, ia semakin ketakutan karena merasa mendengar seseorang memanggil namanya. Suasana mencekam membuat Tejas semakin yakin bahwa ancaman yang sebelumnya dibuat Sachin mulai menjadi kenyataan. Rosni mencoba menenangkan suaminya dan membawanya kembali ke kamar. Tetapi Tejas tetap gelisah. Tak lama kemudian, Sachin dan Sayali datang. Tejas berusaha menyembunyikan kepanikannya agar tidak dicurigai. Namun Sayali mulai menyadari bahwa semua ketakutan Tejas muncul karena rasa bersalah setelah menjual perhiasan miliknya. Setelah Sachin dan Sayali pergi, dalam keputusasaan, Tejas meminta Renuka mengambil lemon keramat yang sebelumnya mereka dapatkan dari seorang pendeta agar dapat melindungi mereka. Ketika suasana semakin tegang, Sachin menyalakan lampu dan memergoki Renuka serta Tejas yang sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Dengan tenang, Sachin mulai membeberkan berbagai kejanggalan dan membongkar kebohongan mereka satu persatu. Renuka berusaha tetap menyangkal, tetapi kepanikannya semakin terlihat. Sachin dan Sayali menuntut Tejas menjelaskan hilangnya perhiasan Sayali. Tejas tetap membantah semua tuduhan itu. Bahkan ia dan Renuka mencoba mengalihkan kesalahan dengan menuduh keluarga Sayali sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tuduhan itu membuat Sayali sangat terluka karena keluarganya kembali dijadikan kambing hitam. Setelah mengetahui kebohongan Tejas, Pares langsung murka dan menampar Tejas berkali-kali tanpa bisa menahan amarahnya. Renuka berusaha menghentikan suaminya, tetapi Pares yang sudah kehilangan kesabaran bahkan hampir menampar Renuka. Tapi untungnya Sachin segera menghentikan ayahnya. Dalam tangisannya, Renuka akhirnya mengaku bahwa Tejas telah menjual perhiasan Sayali dan diganti dengan perhiasan palsu karena Tejas terdesak masalah keuangan dan memohon pada suaminya serta keluarganya untuk memaklumi keadaan putra mereka. Namun Pares tetap tidak luluh. Ia merasa Tejas telah berkali-kali mengkhianati kepercayaan keluarga dan kali ini tidak lagi pantas dimaafkan. Pares sangat marah setelah mengetahui Renuka diam-diam telah menjual perhiasan milik Sayali tanpa izin. Ia menegaskan bahwa kali ini kesalahan istrinya sudah melampaui batas karena bukan hanya mengkhianati kepercayaan keluarga, tetapi juga berulang kali menyalahkan Sayali demi menutupi perbuatannya sendiri. Mendengar ucapan suaminya, Renuka sangat terpukul, lalu mengurung diri di kamar dan menolak menemui siapapun. Tejas, Rosni, dan juga Akas berusaha membujuk Renuka agar membuka pintu, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Meski telah menjadi korban Renuka, Sachin dan Sayali tetap merasa prihatin. Sayali bahkan meminta Pares berbicara dengan Renuka agar masalah tidak semakin memburuk. Namun Pares menolak karena merasa selama ini ia selalu memaafkan Renuka, sedangkan sikap buruk Renuka terhadap Sayali tidak pernah berubah. Keesokan paginya, Renuka masih tetap mengunci diri di kamar. Suasana rumah kembali memanas. Ketika Tejas menyalahkan Sachin atas semua kekacauan yang terjadi, Sayali langsung membela suaminya dan mengingatkan bahwa Tejas dan Rosni juga tidak benar-benar peduli pada Renuka karena membiarkan Renuka mengurung diri semalaman di kamar. Sachin memanggil Sakuntara ke rumah agar masalah segera selesai.
Dari situlah Paris mengetahui bahwa Sakuntala sebenarnya sudah lama mengetahui rahasia perhiasan Sayali, tetapi sengaja menyembunyikannya karena desakan Renuka. Sakuntala kemudian masuk menemui Renuka dan berusaha meyakinkannya agar keluar menghadapi keluarga. Di dalam kamar, Renuka mengaku bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk membantu Tejas yang sedang terpuruk secara finansial, bukan demi kepentingannya sendiri. Namun di luar kamar, Sayali menegaskan bahwa alasan apapun tidak dapat membenarkan tindakan menjual perhiasan orang lain tanpa izin. Ia juga mengingatkan bahwa Renuka dan Tejas bahkan sempat menuduh keluarganya demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Sakuntala memohon kepada Pares agar memberikan kesempatan terakhir untuk Renuka. Setelah mempertimbangkannya, Pares akhirnya bersedia memaafkan, tetapi dengan syarat yang tegas. Renuka harus meminta maaf langsung kepada Sayali atas semua kesalahannya. Terjadi pertengkaran sengit antara Renuka dan Sayali. Pares kembali menuntut Renuka meminta maaf kepada Sayali atas semua kesalahannya. Namun Renuka tetap menolak mentah-mentah. Dalam kemarahannya, ia bahkan melepas 2 gelang emas yang dipakainya, lalu melemparkannya ke arah Sayali sebagai bentuk penghinaan. Sachi langsung membela istrinya, sedangkan Pares semakin kecewa melihat sikap keras kepala Renuka. Sachin pun menyadari bahwa ibunya tidak akan pernah berubah. Setelah masuk ke kamarnya dengan penuh amarah, Pares mengalihkan kemarahannya kepada Tejas. Ia mengecam tindakan Tejas yang telah mengambil dan juga menjual perhiasan Sayali tanpa izin, meski terus didesak. Rusdi dan Tejas masih enggan mengakui kesalahan mereka. Sachin kemudian memberi ultimatum agar Tejas mengembalikan uang sebesar 27 lak milik Pares beserta nilai perhiasan Sayali sekitar 4 lak rupiah. Mendengar tuntutan itu, Tejas langsung panik. Rusdi akhirnya berjanji akan membantu mengembalikan seluruh kerugian tersebut. Di dalam kamar, Renuka masih dipenuhi amarah. Ia bahkan melampiaskan kekesalannya dengan menampar Tejas karena telah menyeretnya ke dalam masalah besar. Sementara itu, Sakuntala mulai khawatir hubungan Renuka dan Pares benar-benar akan hancur. Karena untuk pertama kalinya, Pares tampak tidak ingin lagi berbicara dengan istrinya. Pares kemudian mencurahkan kesedihannya kepada Sachi dan Sayali dengan penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua tindakan Renuka dan merasa gagal membimbing istrinya. Sachi dan Sayali berusaha menghiburnya, tidak terus menyalahkan diri sendiri. Namun akhirnya Pares mengambil keputusan tegas bahwa mulai saat itu juga ia tidak akan berbicara lagi dengan Renuka. Tanpa sengaja, Renuka mendengar keputusan tersebut dan terlihat sangat terkejut. Sayali mencoba mengembalikan suasana rumah dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Namun Renuka semakin marah karena menganggap tindakan Sayali itu sebagai perayaan atas kemenangan Sayali. Meski Rosni sempat menolak makan bersama, Tejas yang kelaparan akhirnya duduk di meja makan. Renuka pun ikut bergabung, tetapi suasana tetap canggung karena Pares memilih menjauh dan tetap mempertahankan sikap diamnya pada Renuka. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini serta cuplikan episode yang akan datang. Episode ini berfokus pada keberhasilan Sachin dan Sayali dalam membongkar skandal perhiasan Sayali di depan seluruh keluarga. Berawal dari sandiwara Lemon Keramat, keduanya berhasil membuat Tejas dan Renuka panik hingga terus melakukan kebohongan demi menutupi kesalahan mereka. Usaha Sachin akhirnya membuahkan hasil ketika Tejas dan Renuka terpojok di hadapan keluarga. Meski sempat menyangkal dan menuduh keluarga Sayali, kebenaran akhirnya terungkap bahwa perhiasan Sayali memang telah dijual dan diganti dengan perhiasan palsu demi menutupi masalah keuangan Tejas. Pengakuan itu membuat Pares murka. Ia kehilangan kepercayaan pada Renuka dan Tejas. Ia memarahi putranya serta menegaskan bahwa perbuatan mereka tidak bisa dibenarkan. Di sisi lain, Sayali tetap tenang dan menolak semua alasan yang digunakan untuk membenarkan pencurian maupun fitnah terhadap keluarganya. Pares kemudian meminta Renuka dan Tejas meminta maaf kepada Sayali. Namun Renuka tetap keras kepala, bahkan menghina Sayali dengan melempar gelang emas ke arahnya. Sikap itu membuat Pares semakin kecewa, sehingga memutuskan tidak akan berbicara lagi dengan istrinya. Sementara Sachin memberi ultimatum kepada Tejas untuk mengembalikan seluruh uang dan juga perhiasan yang telah diambilnya. Di akhir cerita, meski kebohongan Renuka dan Tejas akhirnya terbongkar, keluarga Desmond masih diliputi ketegangan. Perkhianatan yang terungkap meninggalkan luka mendalam, sementara Sachin dan Sayali berhasil membuktikan bahwa kebenaran akhirnya mengalahkan segala kebohongan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.